Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Banyak cara dilakukan untuk bekerja, belajar, bukan hanya di negeri sendiri tetapi juga di negeri seberang. Cara-cara yang dilakukan banyak tentu saja. Dan salah satunya adalah sahabat saya yang satu ini, beliau adalah Yanti Nirbita, mungkin biasa dikenal sebagai news presenter atau MC, tapi beliau sekarang sedang berada di negeri Sakura. Seperti apa keseruannya? Pemirsa, bersama saya Putri Ramadhani, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bapak pemirsa, saat ini saya tergabung langsung melalui aplikasi Zoom. Langsung saja kita ngobrol bersama Mbak Yanti Nirbita. Halo, apa kabar Mbak Yanti? Halo Kak Putri, saya panggil Kak Putri atau Mbak Putri nih ya. Bolehlah apa aja. Oke, baik. Oke, Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah di sini bersama keluarga juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Seneng ya Mbak ya, akhirnya kita bisa ketemu terus ngobrol-ngobrol ini. Kalau biasanya nih Mbak Yanti biasanya ngelit sebuah acara, nah kali ini jadi narasumbernya nih ceritanya, jadi agak beda. Suaranya ini udah kelihatan Iya. banget presenter tuh beda ya pasti. Oh, Merdu sekali. iya Mbak. Jadi di Indonesia ini biasa menyalurkan hobi dengan Mhm, eh, menjadi presenter, MC, mhm, mhm, bahkan jadi guru di salah satu sekolah SMP. Tapi ini oke. adalah keputusan untuk saya bisa bersama keluarga, bersama-sama di negeri Sakura Jepang, karena Mhm, memang mhm, keluarga atau suami saya bekerja di mhm, sini. oke. Jadi kami memutuskan untuk tinggal bersama-sama di sini karena kebetulan memang ada kesempatan untuk bisa tinggal di negeri Sakura Jepang ini, Betul, gitu. berkarir di sana, mengembangkan diri di sana. Banyak Hmm, tantangan, suka duka tentu saja. Tapi kita mulai ngobrol dari yang pertama, karena suami harus di sana, Mbak Yanti dan juga keluarga, Bu Hati harus ke sana mengikuti suami. Nah, hmm. dari kapan nih Mbak Yanti mulai ikut bersama suami di negeri Sakura? Bisa ceritakan nggak Oke. gimana ceritanya? Oke, sebenarnya saya masih baru tinggal di Jepang ini, kurang lebih 5 bulan. Jadi Mhm. saya datang ke sini pada tanggal 9 Maret tahun 2020. Pada saat itu Ah, oke. kondisi di seluruh dunia sedang ramai dengan virus corona. COVID-19. COVID-19 betul sekali. Jadi ini perencanaannya sudah dari akhir tahun 2019 dan Oke. kebetulan izin tinggal juga sudah keluar, Mhm, lalu juga tiket juga sudah kami beli. Jadi mhm, kami berangkat bersama-sama, Bismillah begitu, mhm, berangkat pada 9 Maret 2020 dan alhamdulillahnya selama perjalanan dan sampai ke tiba di Jepang ini juga semuanya diberikan kelancaran. Meskipun alhamdulillah. ada kekhawatiran dengan Betul, penyebaran betul, virus betul. COVID-19, tapi kami menjaga dengan protokol kesehatan yang Mhm, baik mhm, sehingga mhm, pada mhm, saat sampai di Jepang ini mhm. begitu, kita juga melakukan karantina mandiri selama 2 minggu gitu Oke, untuk oke, oke. Ya, menjaga betul, betul. penyebaran virus itu dan juga menjaga perasaan orang lain Iya, yang iya, mungkin iya. pada saat itu sedang pada gitu sangat takut sekali dengan penyebaran virus corona itu. Tapi yang alhamdulillah hingga saat ini kita semua dalam keadaan sehat Oke. walafiat di sini. Alhamdulillah, senang sekali mendengar kabarnya sehat semuanya dan memang sebenarnya bukan hanya Indonesia, tentu juga Jepang memiliki cara-cara Hmm, tersendiri ya sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, hal yang pertama ketika kita datang ke negeri orang adalah perlu beradaptasi. Nah, pertama betul. kali adalah tentu saja bagaimana cara berkomunikasi. Sudah Hmm, lancarkah berbahasa Jepang ini, Mbak Yanti? Sebelumnya kursus dulu Oke. mungkin? Hmm, Jadi gini, Kak Putri atau Mbak Putri ya. Boleh. Sebenarnya saya juga tidak bisa bahasa Jepang Mhm. karena kebetulan memang
basicnya saya pendidikannya juga pendidikan bahasa Indonesia, jadi keseharian bahasa Indonesia gitu, bekerja dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ketika sampai di Jepang ini, sebagian besar masyarakat Jepang juga tidak mengerti bahasa Inggris dan mereka tidak menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka sangat kental sekali menggunakan bahasa Jepang. Otomatis warga negara asing yang memang tinggal di Jepang harus bisa bahasa Jepang. Nah, di sini anak saya juga sekolah di Jepang dan kalau anak-anak itu punya kesempatan belajar di sekolah. Nah, kebetulan saya juga diberikan kesempatan untuk bisa belajar bahasa Jepang bersama di kelas khusus bahasa Jepang di sekolah anak saya. Nah, disitulah saya punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu belajar bahasa Jepang. Nah, kesempatan itu saya manfaatkan sebaik-baiknya gitu, sehingga sampai saya mungkin berlangsung udah 3 bulan ini ya Mbak untuk belajar bahasa Jepang, dan alhamdulillahnya sedikit demi sedikit kita bisa melakukan percakapan bersama orang Jepang yang tetangga, ringan ya. Betul, tetangga, atau kita sedang berbelanja, ataupun juga ketika berkomunikasi bersama guru di sekolah. Mungkin itu, tapi kalau untuk lancar mungkin belum ya, karena lumayan hurufnya aja berbeda. Jepang ini menggunakan huruf katakana, hiragana, dan kanji. Jadi romajinya itu sangat jarang sekali digunakan. Betul. Tentu banyak kejadian menarik ya Mbak ketika terjadi di sana. Belum mengerti bahasanya dan mereka memang dikenal dengan negara yang sangat cinta bahasanya, cinta negaranya, seperti negara tetangganya juga gitu. Dan itu yang akhirnya membuat warga asing itu sulit beradaptasi dan juga berkomunikasi. Selain kebahasaan, ada hal lain yang membuat shock nggak? Atau ada shock culture di sana, apa yang pernah Mbak Yanti dan juga keluarga jumpai mungkin? Betul. Jadi negara Jepang ini kan memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi. Bahkan tingkat perekonomian tercepat dan terbesar kedua setelah Amerika adalah negara Jepang. Jadi bisa dikatakan negara Jepang adalah negara yang maju di Asia. Begitu kan? Nah, jadi ketika datang saya ke Jepang, itu banyak sekali hal-hal yang menurut saya, wah menarik sekali gitu. Dari mulai cara masyarakat untuk sangat-sangat disiplin sekali. Betul. Etos mereka kerja. sangat taat aturan dan mereka memiliki sifat private. Jadi ketika kita berada di kendaraan umum, salah satu contohnya begitu kita berada di kendaraan umum atau di kereta, itu mereka itu lebih memanfaatkan waktu untuk mengerjakan tugasnya, membaca buku, lalu juga sedikit sekali orang yang berbicara di dalam kendaraan umum atau ngobrol. Jadi buat saya itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda ya. Sangat memiliki berbeda. environment yang beda ketika Mbak Yanti berada di Indonesia. Mbak Yanti, kita ada break sejenak, nanti kita kembali lagi, masih ceritanya seru-seru ini bagaimana beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan juga kedisiplinan warga Jepang. Pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Saat batuk dan flu mengganggu, segera minum Dekolsin. Kandungan aktifnya bantu redakan batuk yang disertai flu. Dekolsin, atasi batuk dan flu yang bersatu. Tiap hari selalu datang bersama tantangan, dan yang pertama menghadapinya adalah wajahmu. Bantu wajahmu hadapi kotoran, polusi, dan debu. Hadapilah hari dengan kekuatan alam. Himalaya Neem Face Wash dengan ekstrak daun neem mengangkat kotoran dan bakteri dari pori-pori, bantu melawan masalah kulit. Go with nature. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV,
Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, masih bersama saya Putri Ramadhani di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, dan kali ini bersama wanita cantik yang berada di negeri Sakura. Kembali lagi kita ke Zoom. Ya, banyak cerita unik dan juga menarik. Salah satunya tadi ya Mbak ya, bagaimana melihat pengalaman dan juga etos kerja dan juga lingkungan yang sangat menghargai waktu. Di mana kita sering menjumpai kalau di Indonesia ini lebih banyak slow-nya gitu ya. Iya, iya. Dengan kita berada di sini artinya kita harus bisa beradaptasi dengan waktu. Karena di sini transportasi salah satunya adalah kereta. Kita bisa lihat dari kereta yang setiap harinya itu berjalan di negeri Jepang ini. Kalau kita lihat kenapa orang-orang Jepang mereka pada disiplin itu ternyata bisa dilihat dari cara mereka memanfaatkan waktunya untuk bekerja. Mereka pagi hari, mereka berangkat demi untuk bisa naik kereta api tepat waktu. Ya, jadi kalau saya lihat orang Jepang itu memang pada sibuk gitu, sibuk seharian itu. Berangkat, terus pulang kerja, bahkan setelah pulang kerja mereka sibuk sekali lah saya perhatikan. Nah, tapi itu dimulainya itu dari pendidikan karakter di usia dini. Nah, ini terbuktinya ketika anak saya sekolah di sini, itu banyak sekali pengalaman yang bisa didapatkan di sini. Salah satunya harus beradaptasi ya, Mbak. Kedisiplinan, ya, kebersihan dan kerapihan itu sangat penting sekali di sini. Ya, jadi anak-anak pada pagi hari berangkat ke sekolah, meskipun mereka berada di status sosial yang merata, kalau Jepang itu ya, dari segi status sosialnya mereka semua memiliki kendaraan gitu. Tapi di Jepang itu memang dididiknya semuanya harus berjalan kaki ke sekolah. Berjalan kaki, membawa kantong yang cukup berat, membawa bawaan yang cukup berat, dan mereka harus berkumpul di waktu yang tepat. Kalau ketinggalan, udah ditinggalin oleh teman-temannya. Dan mereka harus berbalik. Nah, itu adalah salah satu pendidikan karakter di sini yang memang harus kita ikuti juga begitu dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka sudah terbiasa seperti itu, akhirnya ketika dewasa pun bisa mereka lakukan ya seperti biasa, tidak ada lagi kata terlambat, lupa, dan sebagainya. Tidak ada kata terpaksa untuk disiplin ya pada akhirnya, karena itu sudah jadi kebiasaan. Betul. Ada kebiasaan unik yang mungkin belum diketahui media, atau belum diketahui Mbak Yanti sebelumnya. Kalau kedisiplinan, etos kerja, dan bagaimana kerja kerasnya Jepang, tentu kita semua paham. Tapi ada ini enggak yang unik yang kayaknya ini di luar ekspektasi Mbak Yanti dan keluarga, tapi ketika datang, oh ternyata ya. Iya, di Jepang itu sangat jarang sekali saya menemukan tempat sampah. Kalau kita di Indonesia itu tempat sampah banyak ya Mbak. Ada di mana-mana ya. Sampai trotoar ada tempat sampah kita. Di Jepang itu sama sekali jarang menemukan tempat sampah. Tapi saya tidak pernah menemukan sampah yang berserakan di mana-mana. Itu yang unik dan hebatnya negara Jepang. Kok bisa? Artinya mereka taat kebersihan ya, tidak buang sampah sembarangan. Betul, ketika mungkin ada sampah ya mereka bawa dulu sampahnya, dan ketika nanti di rumah dia buang atau menemukan tempat sampah baru dibuang. Karena di sini kan ada beberapa tempat sampah yang ada sampah basah, sampah kering, juga sampah botol gitu ya. Ada pemilahan ya jenis sampah. Ya, jadi dipilah-pilah terlebih dahulu untuk membuang sampah, dan ada waktunya, tidak sembarang kita bisa membuang sampah. Nah, ketika kita berada di tempat umum atau kita sedang berwisata, itu sangat sulit sekali atau jarang sekali menemukan tempat sampah. Jadi ya, itu menurut saya hal yang unik, karena biasa kita mudah sekali buang sampah, habis makan buang gitu. Kalau di sini enggak gitu. Itu yang menurut saya hal kecil tapi berdampak sangat besar buat lingkungan bangsa dan negara kita gitu nantinya. Buat keindahan ya Mbak ya, buat keindahan lingkungan gitu. Ya, gitu. ternyata dengan mengurangi jumlah tempat sampah itu juga memperindah lingkungan. Bukan berarti lantas warganya jadi buang sampah sembarangan ya. Betul sekali.
gitu. Bahkan di tempat-tempat kendaraan atau transportasi umum pun saya lihat, wow, bersih aja gitu. Padahal nggak disediakan tempat sampah gitu. Benar. Nah, ini Betul. menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dipelajari dan juga bisa tertular gitu di negara kita ke depannya ya, insya Allah. Selain high technology, disiplin, lalu itu tadi kebersihan dan keindahan, ada hal unik tentang karakter orangnya nggak, Mbak? Kalau orang Jepang Banyak itu sekali. mungkin bisa yang paling terkesan banget menurut Iya. Mbak Yanti. Ya, jadi orang Jepang itu lebih banyak, kalau saya perhatikan lebih banyak pendiamnya ya. Arti pendiam itu mereka Oke. tidak banyak bicara gitu. Dia lebih menggunakan waktu untuk bekerja tapi sedikit berbicara. Oke. Nah, ketika apalagi sekarang lagi pandemi seperti ini kan jarang sekali orang Social berkumpul-kumpul distancing gitu ya. kan. Social distancing. Mungkin di negara Jepang ini sudah menjadi hal yang biasa karena mereka juga social distancing mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Seperti bersalaman, mereka tidak ada salaman tapi dengan ojiki atau menganggukkan kepala begitu kan. Lalu ketika ada berkumpul-kumpul, mereka tidak lantas langsung menegur orang tersebut atau kelompok orang tersebut. Kalau di negara kita ya, misalkan ada yang salah, tetangga kita berisik ngomong masalah ya, gitu langsung tegur nggak masalah. Tapi kalau di sini enggak, mereka akan menghubungi polisi dan polisinya yang datang langsung untuk menegur. Karena apa? Karena mereka memiliki perasaan yang cukup tinggi. Kalau mereka yang menegur, mungkin orang itu akan tersinggung. Jadi alangkah baiknya ada orang yang lebih berwenang untuk itu ya. Betul sekali gitu. Keren. Yang hal-hal seperti itu aja, oh iya, padahal itu dekat, itu tetangga sebelah doang misalkan, atau itu depan rumah doang lagi kumpul-kumpul, tapi ya dia tidak bisa berani untuk menegur sendiri, tapi harus kepada pihak yang berwenang yaitu polisi misalkan seperti itu. Itu manner mereka dalam menjaga hubungan sesama di sana, keren banget. Nah, biasanya beberapa pengalaman atau mungkin yang saya jumpai juga ketika berada di luar ini adalah hubungan dengan foreigner. Jadi citizen berhubungan dengan foreigner itu seperti apa? Mbak Yanti ada cerita nggak ketika berkomunikasi atau berhubungan dengan mereka? Kan banyak biasanya orang lokal atau citizen itu yang jaga jarak atau malah welcome sama foreigner. Ya. Sama seperti di negara kita mungkin ya, ada yang welcome dan ada juga yang tidak. Tapi sejauh ini gitu yang saya komunikasi dengan tetangga begitu, lalu juga dengan orang tua orang tua dari anak-anak orang tua teman anak-anak saya, anak saya gitu. Di sekolah ya. Mereka sangat welcome sekali, bahkan ingin tahu juga tentang Indonesia. Nah, salah satu hal yang mereka paling ingin tahu itu adalah kenapa saya menggunakan hijab. Kenapa saya tidak makan, saya tidak hal-hal makan yang haram itu ya. Ya. Lalu kenapa kamu harus itu mungkin itu yang mereka penasaran sama saya gitu pada khususnya gitu ya. Tapi kita tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi mereka menyebutnya bahwa ini adalah simbol yang identitas yang diperlihatkan oleh seorang muslim gitu kan. Terus orang Indonesia banyak sekali kan muslimnya gitu kan. Betul. Tapi mereka tetap welcome, yang saya lihat welcome gitu, dan mereka menghargai dengan status saya begitu kan, seorang muslim itu menghargai sekali. Ketika di sekolah pun diberikan fasilitas untuk ibadah. Keren banget. Kita stop di situ, bagaimana keramahan mereka dan juga beradaptasi dengan mereka. Ini kayaknya keren banget. Kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Sesaat lagi. Saat batuk dan flu mengganggu, segera minum Dekolsin. Kandungan aktifnya bantu redakan batuk yang disertai flu. Dekolsin, atasi batuk dan flu yang bersatu. Tiap hari selalu datang bersama tantangan, dan yang pertama menghadapinya adalah wajahmu. Bantu wajahmu hadapi kotoran, polusi, dan debu.
Hadapilah hari dengan kekuatan alam. Himalaya Neem Face Wash dengan ekstrak daun neem mengangkat kotoran dan bakteri dari pori-pori, bantu melawan masalah kulit. Go with nature. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang. Salah satu lukisan yang berada di belakang saya adalah lukisan dari Isting Medi atau salah satu maestro yang berasal dari Borobudur. Jika Anda tertarik, Anda bisa langsung menghubungi Magelang TV atau Anda juga langsung bisa datang ke Isting Medi Studio Arts. Bagi Anda pemirsa yang belum mendownload JPM Stream, segera download di Google Play Store kesayangan Anda. Masih bersama wanita yang aktif dan juga ramah sekali Mbak Yanti Nirbita. Kembali lagi, tadi bercerita tentang bagaimana keramahan orang Jepang yang meskipun ada foreigner, tetapi mereka juga welcome gitu. Meskipun banyak penasaran ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dilontarkan karena minimal pengetahuan tentang agama kita itu menjadi salah satu kunci ya. Dan jangan sampai ini malah menjadi pengaruh yang buruk ya Mbak, atau adanya diskriminasi ya kan? Ya, ya mereka sangat welcome sekali dan paham betul bahwa kami di sini kan minoritas gitu, seorang Muslim di sini kan jarang sekali jadi minoritas. Jadi mereka selalu bertanya, apakah kamu boleh makan ini gitu? Kalau dia mau memberikan makanan kepada kita, kamu boleh, oh sebentar saya lihat dulu begitu kan kandungannya gitu kan, dengan lihat kalau misalkan aman kandungannya, oh boleh gitu kan, tidak masalah. Nah itu mereka juga salah satu bentuk menghargai kami gitu yang ada di sini. Betul. Tapi sejauh ini alhamdulillahnya orang-orangnya yang saya temui itu semuanya pada baik-baik sekali. Bahkan mereka ingin tahu, saya pernah berbincang bersama dua orang Jepang asli gitu. Dia yang sudah pernah berkunjung ke Indonesia, bahkan dia ingin sekali tinggal di Indonesia. Saya langsung tanya kenapa gitu. Kenapa ingin tinggal di Indonesia gitu? Karena di Indonesia itu orangnya ramah-ramah. Selain itu santai katanya. Santai. Saya pikir itu hal yang bertolak belakang dengan budaya mereka ya. Betul. Mereka kan agak individual kalau dari yang Mbak Yanti ceritakan, tidak terlalu suka bersosialisasi atau bergerombol. Sedangkan kita ini masyarakat yang sangat bergerombol sekali. Betul. Dan juga memang terkenal dengan keramah tamahannya. Silahkan Mbak Yanti. Ya, jadi mereka ingin tinggal di Indonesia karena selain ramah gitu, santai. Artinya santai itu adalah kalau di Jepang itu benar-benar kibishi lah bisa disebutnya tuh. Jadi sangat-sangat sibuk sekali orang itu. Jadi ya mementingkan diri sendirinya, sibuk sama diri sendirinya, begitu. Tapi kalau di Indonesia kan kita terkenal dengan gotong royongnya gitu kan, berkumpulnya dan sebagainya dan selalu ramai. Nah, itu saya memang menemukan itu di Jepang itu karena saking disiplinnya, saking individualisnya, ya karakter di Indonesia itu memang menjadi kental itu ya menjadi keindahan tersendiri bagi mereka ya. Betul, bahkan dia pengen Indonesia, kenapa? Katanya ya begitulah ya gitu, namanya manusia ada ketertarikan terhadap negara orang lain begitu kan, termasuk Indonesia katanya begitu. Iya, senang sekali sih tadi Mbak Yanti sempat cerita tentang bagaimana mereka memperlakukan Mbak Yanti sebagai minoritas atau orang Muslim karena ada banyak keterbatasan dalam makanan. Nah ini saya juga pengen tanya nih, bagaimana dengan Mbak Yanti memilih makanan lalu setiap harinya? Masak mungkin ya? Betul. Oke. Jadi kalau di sini banyak sekali, di sini sebenarnya supermarket, minimarket atau disebut kombini gitu kan. Itu banyak makanan-makanan yang bisa kita langsung makan ya, kayak misalnya ada halal market ya? Nah, kalau halal market ini kebetulan saya tinggalnya di prefektur Yamaguchi. Ini
terbilang jarang karena Oke. bukan apa namanya, kalau kota-kota besar seperti Tokyo ataupun juga Osaka mungkin ada, tapi kalau di sini ada, tapi kita harus belinya secara online. Oke, Jadi nggak oke. bisa store-nya. Jadi kalau gitu, jadi harus pesan makanan-makanan halal. Dan di sini juga ada toko makanan halal, tapi ya makanan mentah gitu, bukan kayak ramen halal atau udon halal, itu tidak. Itu lebih ke kayak daging halal, lalu juga ayam halal, itu ada. Produk-produk Indonesia juga ada, itu dekat. Nah, Benar-benar. untuk gimana sih Cari memilih yang makanan? aman ya, Mbak Yanti, produk-produk Betul Indonesia sekali. gitu. Cari aja yang berlogo halal, karena di sini sebagian besar kan tidak berlogo halal. Jadi kalaupun mau makan ya kita cari yang aman aja dengan melihat kandungannya, oh kandungannya aman, nggak apa-apa gitu. Dan mudah sekali sih sebenarnya untuk mendapatkannya, bisa secara online. Yang Oke. kesulitannya ya kita nggak bisa makan di sembarang kafe atau restoran Betul. gitu aja. Nggak bisa sebebas ketika di Indonesia, hampir semuanya halal. Tentu saja. Iya, Mbak Yanti tadi sempat diceritakan juga bagaimana komunikasi dengan mereka, bagaimana dengan adaptasi dan juga kesulitan. Meski semua ini masih nampak yang seneng-seneng aja nih. Tapi apa sih Ya. yang paling dikangenin meski dari Maret kalau sampai sekarang ini udah berapa bulan ya? Apa yang paling dikangenin selain keluarga? Mungkin makanan, aku nggak tahu ya. Apa mungkin yang Betul. paling Mbak Yanti kangenin tentang Ya. Indonesia? Ya, kalau kangen itu, kalau keluarga jelas ya, itu kan jauh dari keluarga gitu, Betul, yang selain biasanya kita keluarga. sama keluarga besar gitu. Tapi yang paling dikangenin itu adalah beragam kuliner Indonesia. Oh, di sini kan makanannya ya sangat apa Tasteless ya, ya, tasteless. terbatas sekali gitu, Mbak. Jadi kalau di sini makanan itu kan terkenalnya ramen, udon, sushi, dan itu di Betul, Indonesia juga betul. kita suka menemukan banyak gitu ya. Tetapi kan Tapi tetap kalau berbeda ya. asli kuliner Indonesia itu sangat jarang ditemukan sekali, kecuali kita harus pesan jauh-jauh hari. Seperti kita mau pesan tempe, itu kan tempe, biasa kita di Indonesia makan tempe dengan mudah mendapatkan tempe, tapi kalau Betul, sekarang kalau mau betul. makan tempe itu mahal banget, harus beli dulu online. Jadi Benar, benar, bersyukurlah benar, yang di benar. Indonesia banyak-banyak makan Yang tempe pertama ya. berarti kulinernya ya, makanannya ya, yang Betul. pertama. Aha. Hmm. Yang paling banget makanan apa, Mbak Yanti? Makanan apa ya? Yang paling saya kangenin itu adalah makanan-makanan, kalau di Sunda, kalau di Bandung itu ada makanan kayak seblak, batagor, Oke, oke, oke. cilok, gitu-gitu. Jajanan-jajanan itu ya. Jajanan-jajanan yang ya biasa Karena kita memang temukan di pada pinggir. dasarnya itu kalau aku bilang Indonesia itu lebih tasty ya, rasanya itu lebih Betul. tasty. Sedangkan Hmm. kalau di luar itu dia tasteless karena meskipun ada bumbu-bumbunya itu kayak nggak kayak kita yang apa mungkin karena MSG juga ya. Ya, nah itu kayaknya. Iya, benar. Karena orang Jepang itu lebih ke orisinil rasa. Rasa. Jadi, iya. Jadi kalau misalkan itu lebih senangnya condong ke asin. Jadi kayak manis, terlalu gurih, itu mereka jarang sekali. Bahkan minuman-minuman teh aja, kita sering menemukan di Indonesia itu minuman teh bermanis gitu, mengandung manis yang cukup Es tinggi teh gitu lah kan. ya di mana-mana. Iya, kalau di sini tuh semua rata-rata ocaknya oca ya, Ya tawar asli, aja. ya ocha yang asli ocha nggak ada tambahan Pakai gula. gula, dan itu Betul, sih betul, betul. sehat sebenarnya ya, sehat untuk tubuh kita gitu, tanpa manis gitu. Ya di sini Benar sih. seperti itu sih kalau soal rasa. Oke. Dan uniknya lagi ya Mbak, kalau di Jepang ini, kalau di kita kan biasa ya, kita bisa melihat banyak pengguna kendaraan sepeda motor. Kalau di sini yang menggunakan sepeda motor itu jarang, Betul. dan nggak boleh berboncengan. Jadi kalau punya motor harus Sendiri. sendiri. Dan mereka Nggak lebih ke bisa. listrik kan, banyak kendaraan-kendaraan listrik kan, Betul. karena polusi. Ya, Iya. yang sepeda juga sama, nggak boleh boncengan, Betul, harus betul. sendiri. Pokoknya harus sendiri ya. Mbak Mereka lebih terakhir, safety. apa yang mau disampaikan kepada teman-teman ataupun mungkin keluarga tercinta yang berada di rumah? Meskipun saya Udah nggak tahu kerasa ya, sih, terakhir. setiap hari mungkin udah calling-callingan, tapi spesial di sini. Ya,
Mungkin pesannya adalah buat teman-teman di Indonesia gitu kan, tentu salam kangen selalu. Tetap Oh. jaga kesehatan karena Hmm. dimanapun berada sekarang kita masih dalam kondisi pandemi ini, tentunya Hmm. harus menjaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan dan selalu apa namanya social distancing begitu. Jangan berkumpul-kumpul terlalu banyak orang kita Betul, untuk betul. mencegah penyebaran coronavirus. Mungkin itu Mhm, aja sih mhm, kalau di mhm, sekarang mhm, ini. mhm. Terima kasih banyak Mbak Yanti Nirbita. Senang Sama-sama. sekali. Itu tadi seperti closing program. Apa Mbak Yanti aja yang closing programnya ini? Boleh? Jangan dong, Wak. Udah lama Boleh nggak loh. siaran, jadi Enggak apa-apa, paham. enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aku kasih kesempatan buat closing. Kan kangen banget Waduh, sama siaran nggak sih? kangen banget. Makanya saya tuh jujur aja suka bikin-bikin video, bikin video-video YouTube yang nggak tahu lah ya. Pokoknya yang penting aku bikin video gitu. Itu untuk menyalurkan atau Menyalurkan sesuatu yang meluapkan hobi disukai aku ya. selama ini. Itu kayak ngecharge energi ya. Nah, itu betul. Boleh, Gitu. silahkan. Waduh, disuruh closing ini beneran? Boleh dong. Oke teman-teman, demikian 30 menit kita bincang-bincang bersama Kak Putri di sini. Kita bisa jumpa lagi di episode berikutnya, tentunya dengan Bangga bintang Magelang. tamu yang lebih menarik. Dan teman-teman yang sudah menonton, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Terima kasih semuanya, dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Itu aja deh kayak Kak Keren, Putri. keren, keren, keren. Terima kasih banyak Mbak Yanti. Kita ketemu lagi habis ini ngobrol-ngobrol. Mungkin siapa tahu kita bisa ada next episode lagi. Betul, oke Salam ditunggu buat deh. keluarga ya. Oke. Pemirsa, itu tadi kita berbincang dan dengan tema hari ini yaitu tersandra di negeri Sakura. Ceritanya unik dan juga menarik, tetap juga dengan selalu menjaga kesehatan seperti kondisi saat ini. Banyak pemirsa, informasi tadi semoga cukup menginspirasi Anda. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang.